Saya kira puisi tadi ini secara tidak langsung menampar para kadrung-kadrung yang selama ini menganggap Indonesia sebagai negara kafir, Indonesia sebagai negara pengikut komunis, yang mereka memang tidak pernah bangga dengan negaranya sendiri. Nah, oleh karena itu saya kira pelajaran sejarah penting dipahami oleh generasi kita, terutama para kadrung yang selama ini lebih bangga dengan budaya orang luar, sampai-sampai membenci bangsanya sendiri. Nah, itulah kadrung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabatku semua dimanapun juga berada, kemarin kita merayakan salah satu hari bersejarah bagi kita di Indonesia, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Hari di mana para pemuda dan pemudi seluruh tanah air pada tahun 1928 berikrar, mengikrarkan diri untuk menyatu dalam satu sumpah yang kita kenal hari ini dengan Sumpah Pemuda. Bersumpah atas tanah air satu, yaitu tanah air Indonesia. Bersumpah atas satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan bersumpah atas satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kalau kita menilik sejarah, betapa heroiknya para pemuda waktu itu dibandingkan hari ini, dengan penuh keterbatasan mereka bisa bersatu padu, menyatakan sikap, menetapkan dan menumbuhkan dalam diri masing-masing yang diikat dalam sebuah ikrar yang pada hakikatnya itulah sebenarnya nasionalisme. Bagaimana mereka datang dari berbagai daerah, punya latar belakang suku, agama, budaya yang berbeda, tetapi mereka sukses menyatakan dirinya satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia, satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, dan satu bahasa, bahasa Indonesia. Tentu kalau kita melihat konteks hari ini sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini, di mana banyak orang yang lebih bangga mengagung-agungkan budaya-budaya bangsa lain selain daripada budaya yang sendiri. Karena itulah dulu Soekarno pernah berpesan, dan sepertinya Soekarno tahu bahwa suatu saat akan ada generasi-generasi yang muncul yang jiwa nasionalismenya tergadai. Dan hari ini terbukti. Makanya Soekarno pernah bilang, kalian kalau menjadi orang Hindu maka tetaplah menjadi orang Indonesia, jangan menjadi orang India. Kalau kalian beragama Kristen, maka jangan menjadi orang Eropa, tapi tetaplah menjadi orang Indonesia. Kalau kalian beragama Islam, maka jangan menjadi orang Arab, tapi tetap menjadi orang Indonesia. Nah, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Soekarno kala itu adalah penguatan terhadap Sumpah Pemuda yang dilakukan oleh putra-putri, oleh para pemuda dan pemudi se-Nusantara waktu itu. Karena pada saat itu belum ada Indonesia. Tahun 1928 itu Indonesia belum ada. Jadi masih dalam bentuk Nusantara, kerajaan-kerajaan. Belum ada Indonesia, karena Indonesia itu ada nanti pada tahun 1945. Nanti setelah kita merdeka. Nah, oleh karena itu saya kira
pelajaran sejarah penting dipahami oleh generasi kita, terutama para kadrung yang selama ini lebih bangga dengan budaya orang luar, sampai-sampai membenci bangsanya sendiri. Nah, itulah kadrung. Oleh karena itu bagi kadrung Sumpah Pemuda tidak berarti sama sekali. Dan mestinya memang di sekolah-sekolah harus penguatan sejarah itu dikuatkan. Sejarah bagaimana nasionalisme muncul daripada anak muda. Karena kan sejarahnya itu sebenarnya pemuda-pemuda itu adalah pelajar sebenarnya. Dia adalah pelajar putra-putri Indonesia atau disingkat dengan P3I waktu itu. Inilah yang menyatukan sikap yang terdiri dari beberapa latar belakang daerah yang berikrar waktu itu, yang kita kenal sampai hari ini, yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Sekali lagi saya tegaskan, Sumpah Pemuda itu ada 3. Yang pertama bersumpah satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Yang kedua bersumpah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir bersumpah satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, itu drum. Jadi kadrung ini harus konkret soal ini, karena kalau tidak, ujung-ujungnya dia akan jadi pemberontak. Karena lebih mencintai budaya luar. Dikiranya budaya Arab itu budaya Islam. Dungunya kadrung itu di situ. Dia tidak tahu bahwa sebelum Islam datang, budaya di Arab sudah ada, dan Islam tinggal menyesuaikan. Kalaupun misalnya ada budaya-budaya yang berubah, itu hanya budaya-budaya yang mengarah kepada kemusyrikan. Agar kembali mencintai negaranya, maka ada baiknya kita dengarkan salah satu puisi yang sangat luar biasa, yang mudah-mudahan bisa menobalkan kembali rasa cinta dan rasa cinta dan nasionalisme kita terhadap bangsa kita yang tercinta ini. Yang enggan menebar harap-harap jemu, bukan seperti mereka yang kulihat waktu itu, yang katanya berjanji tapi enggan ditepati walau sudah seminggu. Pemuda terbaik mungkin saat ini masih dirimu, yang peduli dengan diri sendiri, sayang keluarga dan negeri, mau berkorban dan siap sedia sama waktu. Menjadi pemuda terbaik adalah pilihanmu. Sumpah Pemuda adalah bekal perjuanganmu. Tak ada alasan cinta tanah air untuk dijenguk, karena tiada alasan bosan untuk menggapai amal. Jadilah pemuda terbaik yang berkebajikan, bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, menjunjung tinggi bahasa persatuan. Saya kira puisi tadi ini secara tidak langsung menampar para kadrung-kadrung yang selama ini menganggap Indonesia sebagai negara kafir, Indonesia sebagai negara pengikut komunis, yang mereka memang tidak pernah bangga dengan negaranya sendiri. Oleh karena itu, dengan puisi ini mudah-mudahan rasa kebanggaan dan cintanya terhadap tanah air mulai tumbuh kembali. Makanya saya bilang ini tamparan keras buat kadrung, sekaligus sebenarnya edukasi buat mereka. Sekali lagi, kalau jiwa nasionalisme tidak tertanam pada diri kita sebagai anak muda, maka yakini saja suatu saat negeri ini akan hancur dan punah. Kenapa? Karena tidak mungkin orang lain yang akan menjaga negara kita. Pasti yang menjaga adalah kita.
Nah, bagaimana mungkin kita bisa menjaga negara kita kalau rasa cinta tidak ada terhadap negara ini? Yang ada adalah rasa cinta terhadap negara orang lain. Tentu kita juga tidak boleh memusuhi negara orang lain, tetapi kan ada porsinya. Bahwa cinta tanah air itu adalah bagian dari pada iman. Bulwaton minal iman, sebagaimana yang pernah dipatwakan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, saya kira hal-hal seperti ini sudah harus kita melek semua, terutama terkait soal sejarah bangsa kita. Karena dengan pengetahuan sejarah yang kuat, maka saya punya keyakinan kita akan bangga dan kita akan mampu bertahan hidup di bangsa kita dan sekaligus mampu mempertahankan negara kita. Karena kalau tidak, maka kita terkesan menjadi tamu di dalam negara kita sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Tanahku yang ku cintai, engkau